Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherina Arwan dengan NIM 524012015, Prodi Ilmu Komputer. Baik, di sini saya akan menjelaskan simulator untuk mengoperasikan hardware. Pertama-tama kita harus mengetahui sebelumnya apa sih itu hardware. Jadi saya akan menjelaskan hardware. Apa sih itu hardware? Hardware itu semua jenis komponen pada komputer yang memiliki bentuk fisik, bisa dilihat dan dirasakan. Jadi dapat dikatakan pengertian hardware dalam sistem komputer adalah alat fisik komputer yang gunanya untuk melakukan beberapa proses seperti input, output, dan proses. Nah, adapun fungsi hardware yaitu untuk memudahkan pengguna komputer dengan perangkat alat komputer yang bekerja secara baik. Namun, jika dijabarkan ada beberapa fungsi hardware secara spesifik. Yang pertama, hardware itu memberikan output pada user setelah proses pengolahan input dilakukan. Kemudian fungsi yang kedua yaitu menerima input. Selain memberikan output, hardware juga menerima input yang dikirim oleh user. Kemudian fungsi yang ketiga itu untuk menyimpan data output. Biasanya output tersebut akan disimpan dalam perangkat penyimpanan komputer. Kemudian fungsi yang keempat yaitu mengolah data yang kemudian menjadi informasi baru yang berguna agar dapat dipahami oleh manusia. Baik, di sini saya akan menjelaskan perakitan CPU. Jadi di sini kita langsung saja masuk di aplikasi si browsernya. Kemudian di sini ada skip, kita langsung saja skip. Nah, di bagian menu pertama itu kita diarahkan ke power supply. Artinya kita harus memasang power supply terlebih dahulu. Nah, di sini langkah yang pertama yaitu memasang power supply. Power supply ini berfungsi untuk mengubah listrik dari sumber menjadi bentuk dan tegangan yang sesuai untuk digunakan oleh perangkat elektronik seperti komputer. Tanpa power supply, CPU tidak bisa dijalankan atau tidak bisa hidup. Dan di sini tidak lupa kita memasang bautnya. Nah, di sini ada menu OK. Di sini tandanya bagian power supply itu sudah selesai. Ya, kita langsung aja klik OK. Kemudian langkah yang kedua yaitu di bagian menu motherboard. Nah, di sini ada beberapa elemen-elemen yang harus kita masukkan. Nah, yang pertamanya yaitu CPU. Di sini kita harus memasukkan CPU. Karena kenapa? CPU itu adalah otak komputer atau biasa disebut dengan prosesor. Kemungkinan perangkat komputer tidak dapat bekerja sama sekali jika tidak ada CPU. Nah, kemudian di sini kita memasangkan thermal compound atau biasa disebut dengan pasta thermal. Fungsinya agar CPU dapat meningkatkan konduktivitas panas antara dua perangkat. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu pemasangan heatsink atau biasa juga disebut dengan kipas prosesor. Fungsinya sebagai pendingin dan menjaga agar prosesor tetap dingin dan stabil. Tujuannya agar prosesor komputer tidak cepat rusak. Nah, di sini ada kabel penghubungnya. Kita harus menghubungkan kabel prosesor ini agar kipasnya berjalan atau berfungsi. Langkah selanjutnya yaitu pemasangan RAM. Di sini RAM itu adalah random access memory. Fungsinya yaitu ruang penyimpanan sementara untuk data dan instruksi yang sedang digunakan oleh CPU. Ketika program atau aplikasi dijalankan, data dan instruksi yang diperlukan akan disalin
ke dalam RAM sehingga dapat diakses dengan cepat oleh CPU. Di sini kita harus meletakkan RAM-nya dengan benar agar dapat berfungsi. Nah, di sini jika RAM-nya belum tepat, dia akan tidak mau diletakkan atau tempat unduhnya itu akan bentuk kali atau silang. Nah, di sini kita harus memberikan pengaitnya. Kemudian langkah yang terakhir yaitu memasang motherboardnya. Di sini kita menginstal terlebih dahulu. Nah, di sini tempatnya atau motherboardnya. Ini merupakan sebuah papan sirkuit atau tempat berbagai komponen-komponen. Fungsinya sebagai media penghubung untuk setiap komponen komputer agar saling berkomunikasi dengan komponen komputer lainnya. Nah, kemudian di sini kita memasang bautnya. Nah, di sini langsung saja kita klik OK. Selanjutnya yaitu menu adapter cards. Di sini pertama-tama kita masukkan NIC atau Network Interface Card. Fungsinya untuk mengonversi data dari jaringan menjadi format yang dapat dipahami oleh komputer. Kemudian yang kedua yaitu wireless NIC atau tanpa kabel. Fungsinya untuk transfer data antar komputer dan perangkat lain secara nirkabel atau tanpa kabel fisik. Kemudian yang ketiga yaitu pemasangan video adapter. Fungsinya agar dapat menampilkan data grafis di layar monitor. Nah, langkah selanjutnya yaitu menu internal drives. Di sini kita akan memasang HDD atau hard disk drive. Fungsinya untuk menyimpan berbagai data. Bila tidak ada hard disk, ini komputer kita tidak bisa menyimpan data-data yang kita masukkan ke komputer. Kemudian langsung saja kita klik OK. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu menu drives in external bay. Di sini optical drive adalah perangkat keras yang membaca dan menulis data melalui optical disk menggunakan sinar laser. Dengan optical drive, kita dapat membaca data yang sudah terekam di optical disk. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pemasangan FDD atau floppy disk drive. Fungsinya untuk membaca dan menulis data pada disk drive. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya yaitu menu internal kabel. Nah, di sini ada beberapa elemen-elemen kabel yang harus kita hubungkan. Nah, yang pertamanya yaitu ada kabel power. Nah, ini pemasangan kabel power supply yang 20 pin. Fungsinya itu memberikan daya ke motherboard. Nah, di sini kita harus menyesuaikan dengan benar. Kemudian kabel yang kedua yaitu kabel auxiliary power. Nah, berfungsi sebagai memberikan daya tambahan ke prosesor melalui motherboard. Nah, di sini kita harus juga menyesuaikan dengan benar. Nah, kemudian kabel yang ketiga yaitu Molex power. Fungsinya menyediakan data ke perangkat lama seperti hard drive, IDE atau optical drive atau kipas casing. Kemudian kabel break power. Fungsinya memberi daya ke floppy drive. Kemudian kabel SATA power. Fungsinya menyediakan daya ke hard drive SATA atau SSD dan optical drive SATA. Kemudian kabel cache PM power. Fungsinya memberikan daya ke kipas pendingin, biasanya kipas casing atau kipas tambahan. Adapun juga fungsinya yaitu mengirim sinyal kecepatan dari kipas ke motherboard agar bisa dipantau lewat BIOS dan software. Kemudian selanjutnya memasangkan SATA.
Fungsinya untuk menghubungkan perangkat penyimpanan internal, hard disk, CD-ROM, dan motherboard. Kemudian selanjutnya memasang floppy drive. Fungsinya untuk menghubungkan floppy disk drive ke motherboard atau controller agar dapat dikirim dan diterima antar keduanya. Kemudian langkah yang terakhir yaitu pemasangan kabel SATA. Fungsinya untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti hard disk ke motherboard komputer. Di sini kabel SATA-nya sudah terhubung. Kita langsung saja klik OK. Kemudian langkah yang terakhir yaitu menu eksternal kabel. Nah, di sini ada beberapa elemen-elemen yang berada di luar CPU. Nah, yang pertama itu ada case. Nah, case ini sangat penting karena dapat melindungi komponen tersebut dari debu, air, benturan maupun masalah lainnya yang mungkin muncul. Kemudian di sini kita akan memasang kabel monitor. Kabel monitor ini digunakan untuk menghubungkan monitor atau proyektor atau TV dengan perangkat yang menampilkan gambar seperti komputer atau laptop. Kemudian di sini kita akan memasangkan kabel keyboard. Nah, di sini kabel keyboard ini berfungsi menghubungkan keyboard dengan komputer atau perangkat lain. Kabel ini gunaannya untuk mentransfer sinyal dari tombol yang ditekan ke perangkat yang menerima input tersebut. Selanjutnya kita akan memasangkan kabel mouse. Nah, fungsi utamanya itu sebagai penghubung fisik antara mouse dengan perangkat komputer, memungkinkan transfer sinyal, data, dan daya. Nah, kemudian di sini kita akan menghubungkan kabel Ethernet. Nah, fungsinya itu menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal atau LAN agar bisa saling bertukar data atau terhubung ke internet. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pemasangan wireless antena. Kemudian langkah yang terakhir yaitu pemasangan kabel power cord. Ini sangat penting untuk menghidupkan perangkat karena dia adalah penghubung listrik utama antara perangkat dan sumber daya listrik. Tanpa kabel ini perangkat tidak akan bisa menyala dan berfungsi. Nah, ini adalah hasil akhir dari perakitan CPU komputer. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.